Nggak percaya. Aku terlahir lagi. Oh, kakak tersayang. Ada sesuatu yang kamu nggak tahu. Ginjalku nggak pernah rusak. Terus kenapa kamu ambil ginjalku? Mama papa sayang aku, tapi kamu tetap anak kandung mereka. Kalau kamu hidup, gimana aku bisa tenang? Apa? Mama, Dokter udah konfirmasi. Ginjal kakak. Cocok banget. Ini harapanku buat bertahan. Tapi kakak, dia... Ya kenapa? Pelan-pelan. kakak biar nggak kasih ginjalnya. Barusan. Dia lompat dari tangga. Aku lihat sendiri. Dia lebih rela nyakitin diri daripada selamatin aku. Jiang Ning, buat hindarin ini, kamu sampai segitunya. Kok bisa sejahat itu? Ayah. Ibu, Yuan Zhou suka tarianku. Kalau aku nggak dapat ini, maka aku nggak bisa menari lagi. Dan Yuan Zhou nggak akan pernah nikahi aku. Kakak, demi keluarga Jiang sekalipun, kamu harus kasih ginjalmu ke aku. Keluarga Jiang bisa sampai sini berkat keluarga He. Yao, kamu harus dapetin pewaris muda itu. Yao, emang aja. Ginjal ini dia pasti kasih apapun caranya. Tanda tangan. Di kehidupan lamaku, aku kasih ginjal buat nyenengin kalian. Dan aku mati karenanya. Kali ini Saatnya balas dendam. kamu tulis ya. Tanda tangan sekarang. Tanda tangan? Kakak, tanda tangan pantatmu. Lepasin Yao, Jiang Ning. Kalau nggak mau, Dasar kurang ajar. Salah pukul. Lagi. Sayang, Lagi. Aku udah berhenti. Kamu oke? Sayang, Jiang Ning yang salah. Kenapa pukul Yao? sini. Mama lihat dulu. Mama. aku berdarah. Keras banget ya. Kakak, sebenci itu sama aku? Ayah yang mukul kamu. Dia benci kamu. Bukan aku. Kalau kamu nggak menghindar, Yao nggak kena pukul. Yao, jangan nangis. Mama papa bakal bela kamu. Jiang Ning, Yao luka parah. Ini salah kamu. Minta maaf. Dia. Nyuri identitasku. Ngambil orang tuaku. Dan nikmatin semua yang harusnya jadi milikku. Dan sekarang, kau mau aku minta maaf? Jiang. Dan juga... Sejak aku pulang ke rumah, apa kalian pernah peduli padaku? kasih aku sedikit aja kasih sayang orang tua. Sekarang dia sakit. Dan kalian mau ambil darahku? Potong ginjalku? Siapa sih yang beneran anak kalian di sini? Jiang Ning, di hati kami. Kamu dan Yao Sama-sama anak kami. Diam.
Simpan bohongmu buat orang lain. Jiang Ning, kamu? Oh, aku lupa. Ada sesuatu yang kalian belum tahu. Apa itu? Ginjal. Ginjalnya nggak ada masalah sama sekali. Apa? Ginjalnya sehat-sehat aja. Yao Yao sehat? Jiang Ning, kita semua udah lihat laporannya. Katanya gagal ginjal. Omong kosong. Setahu aku, pasien gagal ginjal. Pasti pucat, lemas, nggak nafsu makan. Tapi lihat dia. Pipinya merah, penuh energi. Nafsu makan. Kayaknya bagus juga. Coba bilang, mana yang cocok? Iya. Kamu sembunyiin kabar buruk dari keluarga demi mama, papa, dan kakak. Aku udah sembunyiin sakitku selama ini. Kamu nggak bisa salahin aku karena peduli dan bilang aku pembohong. Tuh kan, Yao Yao baik banget. Kalau kamu percaya dia, berani nggak bawa dia cek kesehatan? Dan lihat apa? Dia beneran gagal ginjal. Oke deh. Ayo sini. Yao Yao, Ayo pergi. Jalan. kenapa? Ginjalku sehat kok. Ngapain aku mau punyamu? Kira aku nggak ada kerjaan. Soalnya kamu nggak mau ginjalku. Yang kamu mau, itu nyawaku. Sialan. Cewek brengsek. Gimana dia tahu rencanaku? Aku nggak pernah mau nyakitin kakak. Aku butuh ginjalmu, biar aku bisa sehat lagi. Biar nanti aku bisa nikah sama pangeran. Terus, bantu keluarga kita naik derajat. Kakak juga keluarga Jiang. Harusnya mikirin keluarga dong. Aduh, Yao Yao. Kalau dia separuh baiknya, keluarga kita pasti beruntung banget. Baiklah. Jiang Ning, kalau kamu donor, aku kasih kamu 10% saham Jiang Corp. Yo, 10% saham? Ayah beneran kasih dia 10% sahamnya? Saham itu senilai 5 miliar. Buat jalang ini, sisanya buat aku apa? Ayah, bukannya ayah janji. Dia Oyao 20%, sekarang kasih 10% ke Jiang Ning. Dia Oyao cuma dapat 10. aku tahu kok. Terus kenapa? Dia cuma anak angkat yang dapat 20%. Dan aku udah kasih 1 ginjal, cuma dapat 10%. Enak banget. Dasar penipu. Kamu pikir kurang? Iya, 20%. Kalau enggak jadi. Jiang Ning, kamu? Oke. Aku setuju. Tanda tangan. Sahamnya jadi milikmu. Semoga kamu tepati janjimu. Sepakat. Ayah kasih 10%. Jiang Ning, terus aku gimana? Dasar bodoh. Tenang aja. Dia kasih ginjalnya. Dia nggak bakal lama. Kalau dia mati, sahamnya balik ke kamu. Udah aku duga. Ayah sayang aku. Saya setuju. Ini rencana kalian. Sayang banget. Kali ini, kalian nggak akan ambil ginjalku lagi. Hey, Tyson. Retas komputer Jiang Hongyuan, ganti formulir donorku. Terus, cari tahu sesuatu. Cek medis Jiang Jiao besok. Baik, Nona Jiang. Jiang Jiao. Lihat saja. Begitu aku dapat laporannya,
Apa kamu masih bisa ketawa? Hari ini bagus banget. Aisan kerja cepat ya. Dia udah dapat laporan. Jiang Jiao. Kak, Setelah kemarin, hari ini kamu harus bayar. apa? Mau fitnah aku? Lagi ya. Sakit. Ada apa? Ayah. Ibu. Kakak bilang Kalau aku mati, dia nggak perlu kasih ginjalnya. Jiang Ning, beraninya kamu. Walau kamu benci dia, nggak boleh bunuh dia. Dasar pembunuh. Kamu bukan anakku lagi. Anakmu? Siapa yang mau? Kamu. Lagian, kamu percaya semua omongannya. Jiang Ning, kami orang tuamu. Berani banget ngomong kayak gitu sama kami. Nggak percaya Yao Yao. Tapi percaya pembunuh. Kayak kamu. Untung nggak ada kamera. Kalau ada, aku masukin kamu penjara. Oh ya, beberapa hari lalu aku udah pasang satu. Lucu juga, beberapa hari lalu aku pasang satu. Tunggu, kenapa ada kamera? Kehidupan lalu. Kamu jebak aku di sini. Akhirnya kakiku dipatahkan. Aku pernah kena sekali. Nggak akan kena lagi. Sini, kita nonton bareng. Anak kesayanganmu, lihat dia pura-pura. Ini. Yao, ini. Kamu jelas sendiri. Yang duduk. Mama. Gagal ginjal bikin pasien lemah banget. Salahku. Badanku nggak kuat. Aku cuma terpeleset. Nggak sengaja. Jiang Ning, Yao Yao sakit. Dia susah berdiri. Kamu cuma nonton. Tega banget sih. Dia sakit, dia lemah. Oke, kalau gitu lihat ini. Ini apa, ha? Hasil medis aku. Gak sakit. Gak sakit. Sini. Ada apa ini? Laporan medis ini kakak palsuin. Dipalsuin atau enggak? Ayo kita cek. Baru tahu. Benar. Rumah sakit. Cek ulang aja. Kalau salah gimana? Iya. Jiang Jiao. Bilang dong. Ntar kalau kita cek. Terus tahu. Kamu nggak sakit. Mau pura-pura. Pasien Jiang Jiao gagal ginjal stadium akhir. Butuh transplantasi ginjal segera. Apa? Kok bisa gini? Kok bisa? Hidup lalu. Xiao bilang ginjalnya baik-baik aja. Kenapa? Sekarang hasilnya gini. Untungnya aku baru minum obat yang rusak ginjal. Sekarang aku gagal ginjal. Kakak, hasilnya udah keluar. Kamu masih nggak percaya? Harus aku mati dulu. Baru kamu percaya. Yao. Mama Papa, kami percaya kamu. Jangan berbuat nekat. Jiang Ning, ginjalmu aku ambil. Pasien kritis. Cocokkan ginjal. Dokter, dia cocok sama adikku. Ambil ginjalnya. Oke. Sekarang, Kayaknya Mereka nggak mau lepasin aku. oke. Mau ke toilet. Kak, aku ikut ya. Kayaknya ini jalan keluarku. Jiang Ning, udah belum?
Buru dong. Mau gantiin aku? Cepetan. Berhasil keluar. Udah tahu dia kabur. Tuntung ketangkap. Oke, panggil dokter. Pergi. Kok kamu bangun? Ini di ruang operasi. Iya. Sebentar lagi ginjalmu jadi milikku. Jiangning mati sana. Oh iya. Udah siapin kata-kata terakhir? Sayang ya. Kamu yang harusnya Siapin wasiat. Maksudmu apa? Ginjalnya. Apa? Kubis? Kubis? Ginjalnya kok bisa jadi kubis? Mana mungkin? Gak ada ginjal. Atau dia hidup? Gak mungkin. Mustahil. Pasti kamu salah. Di dalam tubuh, gimana bisa kubis tumbuh di situ? orang biasa nggak bisa gitu. Sayang ya, aku bukan orang biasa. Jiangning, kamu pakai trik apa? Kenapa ginjalmu kubis? Kenapa enggak? Oh, aku paham. Kamu sembunyiin ginjalmu kan? Aku perintah. Kasih ginjalmu. Sekarang Ginjalku udah diambil kok. Itu di sana. Ambil aja kalau mau. nggak mau. Tubuhku nggak boleh ada sampah kayak gitu. Dokter, bedah dia sekarang. Ambil ginjalnya. Yang satunya kubis juga. Kok bisa gini? Jiangning, apa-apaan ini? Dokter yang bilang, ginjalku cuma kubis busuk. Mau nggak? Ya ambil aja. Kenapa merengek ke aku? Kubis busuk, bukan ginjalku. Terus gali. Sekarang. 2 ginjalnya. Cuma kubis. Apa dia nggak bisa kasih ke kamu? Kubis? Kubis apa? Di dunia ini, siapa yang punya ginjal nggak berguna? Nggak mungkin. Tapi, Itu kenyataannya. aku nggak percaya. Kubis busuk ini, kalau ada di tubuhnya, dia udah mati. Jiangning, jawab aku. Apa yang terjadi sih? Dokter udah bilang, ginjalku cuma kubis. Kamu mau atau enggak? Aku butuh ginjal, bukan kubis busuk. Dokter, dengarkan. Dia nolak masukin lagi ginjalku. Terima kasih. Aku gagal ginjal. Aku butuh transplantasi. Aku perintahkan. Sekarang, juga detik ini, ambil ginjalnya. Kami udah cek semua organ Nona Jiang. Organ lainnya semuanya baik. Cuman ginjalnya yang jadi kubis. Dengar itu, kubis ini ginjalku. Kok bisa? Aku tahu. Aku tahu kenapa ginjalmu berubah jadi kubis. Kenapa? Kamu yang rencanain ini. Rencana? Mereka ambil uangmu. Mereka bilang, mereka ambil 2 ginjal. Tapi nyatanya, mereka nggak pernah ambil ginjalmu. Kalau kamu pikir gitu, aku nggak bisa bantu. Dasar bodoh. Aku bilang cariin ginjal, malah kasih kubis. Buat nipu, ngomong. Dia bayar berapa? Kok bisa kalian gini? Ginjalnya emang beneran kubis. Dokter gadungan. Kalau aku keluar, aku laporin kalian semua. Marah ya? Jiang Jiao. Kehidupan lalu, kamu curi ginjalku. Kali ini, aku nggak akan ulangi kesalahan itu. Jiangling, kamu nggak bisa kabur. Begitu aku keluar, aku aduin ke mama papa. Lihat aja kamu bohong lagi. Tunggu aja. Nanti, mereka nggak bakal lepas kamu. Jiang Jiao. Nggak dapat ginjalku. Sekarang jadi panik. Cuma itu kemampuanmu? Jiangling, jangan coba pancingin aku. Kalau mama papa tahu, kamu tipu aku pakai kubis, kamu tamat. Oke. Aku tunggu. Kenapa ginjalku jadi kubis? Jiang Jiao,
Kamu nggak akan pernah tahu. Dia udah keluar. Yao Yao, bagaimana dia? Ada penolakan? Ya Oyao kasihan, dia susah banget. Mama bikin sup buat kamu. Kita minum nanti ya. Biar kuat lagi. Yao Yao, akhirnya kamu baik-baik aja. Jadi ini keluarga yang sayang aku. Aku dan Jiang Jiao masuk bareng. Mereka cuma peduli dia, pewaris palsu itu. Dan aku anak kandung mereka. Mereka nggak nanya sama sekali. Kehidupan lalu. Setelah aku pulang, aku mati-matian nyenengin mereka. Tapi yang mereka lihat cuma Jiang Jiao. Satu-satunya waktu mereka senyum ke aku adalah waktu aku tanda tangan formulir donor ginjal. Aku pikir setelah itu mereka akhirnya peduli. Tapi enggak. Yang ku tanda tangani adalah surat kematianku sendiri. Pada kehidupan ini, keluarga kayak gini, aku muak sama mereka. Udah. Yao Yao baru aja operasi. Biar dia istirahat. Papa. Mama. Tadi. Nggak ada transplantasi sama sekali. Nggak ada transplantasi. Terus apa yang terjadi? Kakakku. Tukar ginjalnya. Sama kubis. Jadi operasi tadi. Nggak berhasil. Apa? Tukar ginjal sama kubis? Jiang Ning, ada apa? Masih berani nanya. Kamu diam-diam mukul aku pingsan terus kirim ke ruang operasi. Sekarang berani nanya-nanya. Jadi, cuma gara-gara hal kecil ini. Kamu tukar ginjalku sama kubis. Kok bisa sekejam itu? Jiang Ning, aku selalu pikir kamu itu cewek baik dan manis. Kali ini, kamu beneran ngecewain aku. Kakak, kamu udah tahu. Ginjalku gagal. Aku butuh ginjalmu. Tapi pas operasi, kamu nyogok dokternya. Terus tukar ginjalmu sama 2 kubis. Sebenci itu sama aku. Kamu mau aku mati? Air matamu palsu banget. Mau aku ambilin bawang. Tunggu. Nyogok apaan? Dokter, ini gimana ceritanya? Ginjal Nona Jiang, emang 2 kubis. Tunggu. Kalian ngerti medis nggak sih? Siapa di dunia ini yang punya kubis di tubuhnya? Iya kan? Ini ngaco banget. Lihat nih, ini rekaman operasinya. Kami emang ngangkat dari Nona Jiang, cuma 2 kubis. Nggak mungkin, beneran kubis. Jiang Ning, Ini gimana ceritanya? Mungkin ini yang namanya keajaiban medis. keajaiban medis? Kamu cuma nggak mau donor ke Yao Yao. Ngarang aja. Daripada buang waktu debat sama aku. Kenapa? Enggak kamu tes. Cocok ginjal. Siapa tahu ginjalmu cocok buat Jiang Jiao. Kan. Iya. Ayah. Ibu, Kakak. Kalian juga harus tes dong. Gimana kalau cocok? ginjalku udah gagal sekarang. Aku butuh transplantasi cepat. Kalau ginjal Jiang Ning nggak bisa, ya kita cuma bisa minta ayah ibu dites. Ayah. Ibu. Kakak. Tenang Yao Yao. Saya cek database dulu. Cari donor yang cocok. Yao, tenang aja. Kita nggak akan ninggalin kamu. Ayah. Ibu. Aku tahu. Kalian gak akan ninggalin aku. Ya ampun, tes kecocokan itu nggak susah kok. Cuma ambil darah doang. Kalian kan sayang banget sama Jiang Jiao. Pasti nggak keberatan buat tes sama cek DNA, kan? Jiang Ning, stop. Nggak mau. Tes gampang gini aja nggak mau. Berarti kalian nggak sayang dia juga. Waktu minta ginjalku, kalian semangat banget. Sekarang giliran kalian. Malah ragu. Berhenti adu domba ayah sama ibu dong. Ayah, ibu, sama kakak selalu paling sayang aku. Masa nggak mau dites? Ran, Cuman tes kecocokan doang. Nggak susah. Cuman tes aja. Nggak mungkin. Kita cocok juga. Dokter,
ambil darah. Cepetan sekarang, hasilnya besok pagi. Asal kita nggak cocok, Yao nggak bakal nyalahin aku karena nggak donor. Ayo. Nih, Yao. Dokter bilang, kamu nggak jadi operasi. Tapi kamu dibedah. Kamu ada luka. Kamu harus makan yang benar. Minum supnya, biar cepat sembuh. Yao, mau yang lain bilang aja, aku ambilin. Ayah, Ibu, kalian baik banget sama aku. Tapi Kak belum makan kan? Aku udah kenyang. Sisanya kasih ke Kakak aja. Kak, minum ya. Ngapain sih? Jiang Ning, kamu keterlaluan. Jiang Ning, Yao baik-baik nawarin sup. Apa masalahmu? Loh, Sfat, nih kau harang, tahu kan sayang? Jiang Ning, Lepasin, kamu kenapa sih? Kalau suka jadi tong sampah. Dia makan. Kamu pikir aku nggak berani mukul? Aku udah baik. Kasih kamu ayam. Kenapa kamu marah sama aku? Sampah dari lantai. Kamu masukin ke mulutku. Sekarang kamu bilang aku yang kasar. Bisa makanannya. Kenapa urusan? Aku yang lain. Terima itu. Cuma dia yang penting. Yao sisain itu buat kamu. Ini dari lantai. Kok bisa sama? Yao takut kamu kelaparan. Dia sisain buat kamu. Kamu malah nyalahin dia. Kalau dia beneran peduli, harusnya dia kasih aku duluan. Yang baru, bukan sisa makanannya. Nggak tahu terima kasih. Udahlah. Kak, Mama, jangan bertengkar gara-gara aku sama Kakak. Lihat Yao. Manis banget. Sekarang lihat kamu. Kalian semua sayang banget sama Yao. Aku penasaran. Kalau hasil tesnya udah keluar, kenapa kalian masih peduli sama dia? Bapak Jiang Wenbin dan Nona Jiang Jiao, hasilnya udah keluar. Cocok nggak? Hasil tes Pak Jiang Wenbin dan Nona Jiang Jiao udah keluar. Terus, cocok nggak? Cocok. Beneran? Syukurlah, kakakku cocok. Kalau Jiang Ning nggak mau kasih ginjalnya, aku nggak khawatir soal donor sekarang. Ini beneran cocok. Kok cepet banget cocoknya? Tuh kira kalau nggak cocok, ya udah. Tapi sekarang, gimana dong? Segampang itu cocoknya? Jangan-jangan ini salah ya? Bagus banget. Sempurna. Ginjalmu cocok sama Jiang Jiao. Kamu bisa donor ke dia. Jiang Ning. Terus aku, sejak kapan kamu boleh ikut campur? Jiang Wenbin, kamu nggak mau donor ke aku? Biarin aja. Lagian, kita desak dia dulu. Makasih, Kak. Kakak emang terbaik. Sini. Donor ginjal itu berat. Mungkin kita cek daftar donor yang cocok lainnya. Enggak. Itu lama banget. Jiang Jiao udah gagal ginjal stadium akhir. Dia nggak punya banyak waktu. Iya, Kak. Sekarang, cuma Kakak yang bisa selamatin aku. Wenbin, gimana kalau Tunggu. Ini soal ini. Aku perlu mikir. kamu terus bilang Jiang Jiao itu satu-satunya adikmu. Tapi sekarang kamu nggak mau kasih dia ginjal. Kayaknya dia nggak peduli sama kamu. Jiang Ning. Kamu tahu nggak kehilangan ginjal? Itu dampaknya tubuh seseorang cuma ginjal ya. Waktu kamu minta aku donor, kamu yakin banget. Jadi sekarang tahu donor ginjal itu berat kan? Itu beda. Aku ini laki-laki. Ginjal lebih penting buat cowok. Ngerti nggak? Cowok sejati itu tanggung jawab. Tapi kamu cuma pengecut. Kamu diem dong. Ayah,
Menurutku, Jiang Ning nggak mau donor. Jadi, dia tukar ginjalnya sama kubis. Menurutku kamu harus bawa Jiang Ning. Periksa lagi. Kayaknya Jiang Wenbin cuma omong doang, nggak ada aksi. Kenyataannya, dia nggak pernah anggap aku adik kandung. Tapi tetap, tujuanku adalah bunuh Jiang Ning. Kalau bisa dapat ginjalnya, lebih bagus lagi. Abang bener, ginjal itu penting banget buat cowok. Kalau kakak mau donor ginjalnya, itu sempurna banget. Sampai sekarang, kalian mau ginjalku? Cuman ginjal doang. Kasih ke Yao Yao. Abangmu bener, cowok yang kehilangan ginjal, hidupnya bakal jauh lebih susah. Jadi kamu donor aja. Standar ganda banget. Sekarang, bawa Jiang Ling scan. Aku nggak percaya. Ginjalnya beneran cuma kubis. Karena kalian mau lihat, aku tunjukin kebenarannya. Hasil scan Nona Jiang Ning udah siap. Kok bisa gini? Kok hasil scannya ada call juga? Beneran kok. Jiang Ning, kenapa ada kol di dalam tubuhmu? Kok bisa lahirin anak aneh kayak kamu? Nggak tahu. Kamu sengaja lakuin ini biar nggak usah donor. Kamu masukin 2 kol ke dalam. Jiang Ling, Yao Yao itu adikmu. Demi hindarin donor, kamu bikin ulah gini. Nggak punya malu. Kamu punya malu. Ya kamu aja yang donor, bukannya kamu juga cocok? Kamu, apa? Aku, waktu kamu dites, kelihatannya mau banget. Kecuali cuma pura-pura doang. Jangan ngomong gitu tentang dia. Seumur hidupku, dia yang paling manjain aku. Dia nggak bakal biarin aku kenapa-napa. Ya kan, Kak? Emang aku manjain Yao Yao. Apapun yang dia mau, aku beliin. Tapi sekarang, dia mau ginjalku. Jiang Wenbin terus menghindar. Kayaknya dia nggak mau donor ke aku. Sakit banget. Dia nggak bisa nunggu lama karena udah cocok. Lakuin sekarang, secepat mungkin. Ginjal ini, aku ambil hari ini. Ayah, Ibu, sebenarnya ada sesuatu. Yang belum pernah aku bilang. Ada apa? Yuanzo ngajak aku untuk ikut dia ke makan malam keluarganya. Kalau aku udah nikah, aku bisa bantu keluarga kita naik level. Hei Yuanzo, setuju. Bawa kamu ke rumahnya. Bagus, luar biasa. Pangeran elit ini nggak pernah bawa wanita ketemu keluarga. Yao Yao, kali ini dia serius sama kamu. Kamu harus ambil kesempatan ini. Masa depan keluarga kita tergantung kamu. Tapi, Ayah, dengan kondisiku, aku beneran nggak kuat. Kalau nggak dapat ginjal baru, siapa tahu aku mungkin nggak selamat. Tenang aja. Wenbin, cocok kan? Wenbin, makin cepat makin baik. Hari ini kamu donor ginjal buat Yao Yao. Ayah beneran mau aku lakuin ini? Nggak bisa cek daftar donor lagi? Itu kelamaan. Tahun baru udah mau tiba. Habis operasi, Yao Yao butuh pemulihan. Tahu nggak gimana dia? Bisa hadir di pesta pewaris? Udah diputusin. Operasi hari ini. Jadi di pikiran Jiang Hongyuan, keluarga Jiang nomor 1. Kakak, begitu aku jadi keluarga He, aku bakal ingat apa yang kakak lakuin buat aku. Bagus. Dokter, aku dengar donor nggak boleh ngerokok. Benar kan? Ya, nggak boleh rokok atau minum 4-8 minggu. Yao Yao, ginjal ini aku nggak bisa donor sekarang. Apa? Hari ini aku ngerokok dan minum. Dok, boleh? Enggak. Rokok merusak pembuluh darah, nambah gumpalan, dan masalah paru juga. Yo, lihat. Bukan aku nggak mau. Cuma badanku sekarang nggak kuat. Gimana?
Kalau aku berhenti dulu, terus tunggu 4-5 minggu, baru aku donor. Gimana? Oke bro. Itu kelamaan. Gimana sama pesta? Enggak. Bawa dia masuk lagi. Cek ginjalnya. Lihat asli apa enggak. Dia baru operasi. Satu lagi, bisa hancurin dia. Dokter, Nggak masalah. Dia kuat kok. Buat dia sih gampang. Hei, waktu kami minta kamu donor, kamu cari alasan. Apa? Sekarang nggak apa-apa. Kami minta kamu kasih ginjal ke Yao Yao. Kenapa kamu ngulur waktu? Dengerin ya. Ginjal ini. Enggak. Mau. Kamu nggak boleh nolak. Jiang Ning, nurut ya. Kasih ginjalmu ke Yao Yao. Dia adikmu. Mama papa nggak akan lupa. Iya. Kita kan keluarga. Kamu nggak bisa abaikan Yao Yao. Oke. Kalau gitu, kita putus hubungan. Apa? Putus sama kami? Apa? Putus hubungan sama kita? Dasar anak ini. Jangan bilang gitu. Tanpa keluarga Jiang, kamu pikir kamu siapa? Dikila banget. Ini lucu banget. Apa? Kamu pikir kamu lagi ngancam kita? Cukup. Kak, minta maaf aja ke mama, papa, sama abang. Nanti. Kita masih anggap kamu keluarga. Oh, nggak bisa lepasin aku ya? Wah, kamu beneran ngerasa hebat banget ya. Dengerin baik-baik. Kamu yang minta-minta ke kita. Mau tetap sama keluarga Jiang? Mau pergi? Silakan, kapan aja. Oke. Kalau gitu, Tanda tangan. Kamu Anak ini cuma ngomel kok. Kenapa dianggap serius sih? Yakin? Begitu kamu tanda tangan ini, apapun yang terjadi sama kamu, keluarga Jiang nggak akan bantu kamu. Aku yakin itu yang mau aku dengar. Kamu yang minta ini. Mulai sekarang, kamu udah selesai sama keluarga Jiang. Ingat kata-katamu. Mulai sekarang, kita sudah selesai satu sama lain. Jiang Ning, ingat, apapun yang terjadi nanti, walau kamu memohon, kami nggak akan bantu. ayah, dia baik-baik aja. Pergi kayak gitu. Lupakan dia. Yao Yao, tugas utamamu sekarang adalah cepat sembuh. Biar kamu tampil yang terbaik di pesta keluarga He. Aku ngerti. Kehidupan lalu, Jiang Jiao membunuhku. Kehidupan ini, aku akan rebut semuanya dari dia, termasuk pangeran elit miliknya itu. Nona Jiang, sejak kamu putus hubungan sama keluarga Jiang, dan kamu di luar area negeri, udah menguasai dunia dengan paten chip. He Group kirim undangan. Mereka mau kerja sama. Akhirnya, bilang ke mereka, kesepakatan ini, aku cuma mau sama He Yuanzhou. Baik Bu, Nona Jiang. He Yuanzhou, saya menantikan bertemu dengan Anda. Tuan He, mari kita... bersulang untuk kerja sama yang sukses. Pangeran Beijing ini beneran gak tertarik sama wanita ya? Aku penasaran, kenapa dia baik banget sama Jiang Jiao? Kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Makasih. Tunggu. Nona Jiang, apalagi? Kamu jeruk kecil? Kok tahu? Cuman satu orang yang tahu nama itu. Kamu lemon kecil? Ya, ini aku. Nggak nyangka setelah sekian lama kita ketemu lagi. Dulu kita tumbuh bareng. Kita sahabat baik. Dia suka lihat aku nari. Aku suka dengar dia nyanyi. Di
Kita bahkan janji nggak akan pisah. Tapi 2 tahun kemudian, orang tuanya datang dan bawa dia pulang. Dan kita nggak pernah ketemu lagi. Siapa sangka si cengeng kecil itu sekarang jadi pangeran, kalangan elit. Kamu tahu, aku cari kamu 15 tahun, Demi kamu. Aku bahkan Cari seseorang yang narinya mirip kamu. Mungkin ini takdir. Wah, jeruk kecil itu Hei Yuanzhou. Jiang Jiao, kali ini Kamu tamat. oke. Sampai jumpa lagi. Tunggu. Aku segera ke sana. Jiangning. Sekarang kamu dibalik. Si pengganti itu harus pergi. Kali ini, aku nggak akan lepas tanganmu. Jiang Ning kenal Yuanzhou? Jiang Ning, kamu kenal Yuanzhou dari mana? Bukan urusanmu. Kamu. Aku tahu. Kamu mau godain Yuanzhou kan? Dengerin ya, Yuanzhou nggak bakal suka sama cewek aneh yang ginjalnya busuk. Terus kenapa? Dia bakal suka sama Cewek jahat. Jelek kayak Kamu gitu. Jalang. Kamu mau rebut cowokku? Aku perintahin kamu jauhin Yuanzhou. Kalau enggak, aku kasih tahu dia soal ginjalmu yang busuk itu. Bilang aja. orang terakhir yang ngomong gitu ke aku. Udah lama aku nggak lihat dia. Mau tahu dia kemana? Jiang Ning, Iya. kenapa dia tiba-tiba serem banget? Kamu ngancam aku? Kamu pikir aku takut? Aku pergi sekarang. Kasih tahu dia soal ginjalmu. Bilang ke Yuanzhou. Silakan coba aja. Kita lihat. Dia percaya siapa? Jalang, kamu bakal nyesel. Aku akan bongkar rahasiamu ke Yuanzhou. Dia cuma boleh jadi milikku. Bu Jiang, pewaris kaya itu. Sejak kalian pacaran, dia kirim bunga tiap hari. Udah sebulan penuh sekarang. Dia agak ragu sih. Tapi selipin undangan di bunganya. Oh iya, dia masih di sini. Lucu banget. Besok pewaris ini mungkin ngumumin Yao Yao jadi tunangannya. Malam ini siapin baju kalian. Nggak boleh ada yang salah. Yao. Besok pakai gaun ini. Baik, Bu. 2 bulan ini, aku SMS Yuanzhou. Nggak dibalas sama sekali. Aku nggak tahu. Dia dapat apa enggak? Berita ginjal Jiang Ning. Udahlah, di pesta nanti dia harus kasih aku jawaban. Wah, keluarga He emang kelas atas. Cuma makan malam keluarga. Banyak banget orang penting datang malam ini. Mereka beneran bikin acara besar ya. Ayo jalan. Kayaknya pewaris muda itu hari ini mau pamerin Yao Yao. Dia kan Yao Yao. Kalau udah nikah, kamu harus bantu keluarga kita kerja sama. Raka, itu maksudnya apa? Bantu keluarga kita kerjasama. Itu kan memang tugasku. Lagi pula, keluarga Jiang udah besarin aku dari kecil. Aku selalu ngerasa jadi bagian dari Jiang. Yao Yao emang pengertian banget. Iya. Beda sama si pengkhianat Jiang Ning. Kalau dia yang nikah, dia pasti duluan berbalik lawan kita. Kenapa bahas Jiang Ning sekarang? Kayak hari ini kan acara pertunangan Yao Yao sama pewaris. Ngapain sebut sian nih? Yang hamil duluan itu? Udahlah. Hari ini
Yao kita yang jadi bintang di pesta ini. Hari ini penting buat Tuan He. Tuan He bilang tanpa undangan, nggak boleh masuk. Cek tempatnya sekarang. Semuanya, tolong tunjukkan undangan. Apa? Undangan. Saya harus tunjukin undangan? Ya Bu, semua tamu harus tunjukin undangan. Yao, ambil undangannya dan tunjukin ke dia. Sebelumnya, Yuanzhou undang aku langsung. Dia nggak kasih aku. Apa? Nggak ada undangan? Dia lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Mungkin dia cuma lupa. Dia lupa soal ini. Kami beneran tamu yang dia undang. Iya. Tahu kakakku siapa? Dia. Maaf, siapapun itu, kami cuma terima undangan. Nggak ada, silakan pergi. Hei, kamu nggak bisa baca situasi. Yao, ada apa ini? Lihat, Semuanya, silakan pergi sekarang. tunggu. Aku telepon dia sekarang. Terus, Nyambung? Iya. Tapi nggak diangkat. Kalau nggak bisa hubungi Tuan He, silakan pergi. Apa? Beraninya kamu. Kakakku, tunangan He Yuanzhou. Ada apa ini? Makan malam keluarga ini. Cara He Yuanzhou buat kenalin kakakku ke semua orang. Kalau usir kami, Makan malam ini nggak ada artinya. dia tunangan Tuan He? Beneran? Katanya, Tuan He jauhi wanita. Di hatinya ada penari yang cantik banget. Dia cinta dia 15 tahun. Nggak nyangka Yuanzhou udah suka aku selama itu. Kalian benar semua. Cewek itu aku. Iya. Mungkin dia tunangan Tuan He? dasar orang-orang buta. Lihat, Tuan He datang. Jiangling, kenapa kamu sama Yuanzhou? Ning, aku ke toilet dulu. Ya, Jiangling, kenapa dia sama Yuanzhou? Yao, nggak ada tuan muda kok. Kamu pasti salah lihat. Iya. Tuan He itu siapa sih? Masa dia suka si aneh Jiangling? Mungkin aku salah lihat. Bener juga. Tapi waktu itu aku lihat Jiangling di klub nyapa Kak Yuanzhou. Tapi aku udah kirim berita soal ginjal Jiangling. Dia harusnya nggak main sama si aneh itu lagi. Tapi cewek nggak tahu diri itu. Ngapain dia di pesta keluarga He? Apa tuan muda beneran kasih dia undangan? Mungkin. Aku kan tunangan aslinya dan aku aja nggak dapat. Masa dia bisa dapat? Siapa tahu? Cakal bulus apa yang dia pakai buat dapat undangan? Pasti setelah pergi dari Jiang, hidupnya susah. Dia nyelonong masuk sini, mau minta-minta. Dia nyelonong masuk hari ini. Dia mau bikin rusuh. Jangan sampai dia rusak. Pesta Yao. Kita harus usir dia sekarang. Jiangling, terus kenapa kalau kamu nyelonong masuk? Kamu bakal diusir sekarang juga. Jiangling, siapa yang izinin kamu masuk? Keluar sekarang. Pergi. Kamu siapa? Siapa lo ngatur gue? Dasar anak kurang ajar. Berani ngomong sama gue. Kamu udah pikun atau gimana? Surat putus udah ditekan bulan lalu. Udah lupa. Jiangling, walau surat udah ditekan, Hayat tetap orang tua kamu. Jaga mulutmu. Sopan banget. Orang tua kandungku udah meninggal. Siapa yang besarin aku? Ayah, kakak, gak bisa kamu nyumpahin mama sama papa. Keterlaluan banget. Biar aku perjelas sekali lagi. Kamu dan aku. Kita udah selesai. Kita bukan siapa-siapa lagi. Kalau nggak ada urusan lain, minggir. Udaranya tadi masih enak di sini. Sampai ada lalat datang. Dan bikin bau. Kamu... Ayah, Ibu, Yuanzhou sebentar lagi sampai. Jiangling, apapun yang terjadi, hari ini Yao dan pewaris keluarga bertunangan. Kamu nggak seharusnya di sini. Gimana kalau aku bilang enggak? Jiangling,
Waktu kamu tanda tangan surat itu, Aku udah bilang, serendah apapun kamu jatuh. terus kalau ada Jiang, udah selesai. Sekarang mau minta maaf. Jadi kamu nyelinap ke pesta He. Nggak punya malu banget kamu. Aku nyelinap ke sini. Minta apa? Kalian berempat pasti makan jamur busuk sampai otak kalian rusak. Kak, sudah sampai sini. Masih keras kepala. Kalau enggak, Dengan statusmu, mana mungkin dapat undangan? Oke, aku kasih tahu. Aku dapat undangan. Dan dia undang aku langsung. Tamu VIP. Kamu? Yuanzhou, undang kamu jadi tamu VIP? Lelucon apa ini? Bohong aja nggak benar. Kalau kamu VIP, aku makan tai sambil jungkir. Kalau kamu lapar, bilang aja. Jangan cari alasan buat ngisi perut. Cukup. Mau minta maaf atau enggak, kamu nggak boleh di sini. Bikin masalah sekarang. Udah hampir jam 12. Yuanzhou bentar lagi datang. Kak, pergi aja. Jiang Ning, hari ini hari besar Yao Yao. Kalau kamu pergi sekarang, kita lupain. Kak, karena kamu nggak mau dengar. Jangan salahkan aku. Kalau aku kasar, Kak, karena kamu nggak mau dengar, jangan salahkan aku. Kalau aku kasar, ya udah. kamu nyiram aku? Sadar. Jiang Ning, orang-orang nonton, ngapain sih? Jiang Ning, aku... Yao Yao. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa? Kok bisa? Kamu gitu sama adikmu? Aku cuma bales perbuatannya sendiri. Ibu, ginjalku sakit banget. Kakak, kamu mau bunuh aku? Jiang Ning, Yao Yao baru operasi ginjal. Kamu pukul dia gitu? Mau dia mati. Kalian semua buta ya? Waktu dia mukul aku tadi, nggak ada yang lihat. Apa? Sekarang baru bisa lihat? Betul, cewek itu jelas mukul Nona Jiang Ning duluan. Pura-pura jadi korban ya. Ibu, dia yang ngelakuin ini ke aku. Meskipun aku nikah ke keluarga He, Ini bakal jadi aib selamanya. Kalian harus bela aku. Jiang Ning, Siapapun yang mulai duluan, Yao Yao terluka. itu faktanya. Jiang Ning, berlutut sekarang. Minta maaf ke Yao Yao. Apa? Aku nggak denger. Aku bilang berlutut sekarang. Minta maaf ke Yao Yao. Terus? Sujud 3 kali. Kalau enggak, aku bongkar rahasiamu. Jadi, keluarga Jiang minta maafnya gini. Oke, paham. Jadi ginjal murah Jiang Ning. Itu rahasia besarnya. Mulai sekarang, aku bisa pakai ini buat ancam dia. Bagus, kamu tahu minta maaf. Oke. Jiang Ning, minta maaf. Kok mukul aku? Oh iya, masih kurang 3 sujudan. Kan? 1, 2, stop, 3. Jiang Ning, mati kamu. Hey bro, Darah. Kamu. Enggak. Bangun sekarang. Aku cuma bikin kamu batuk, muntahin darah. Kenapa kamu berlutut? kamu oke? Mau aku akhiri ini sekalian. Jiang Ning, dasar iblis. Duh, kamu oke? Aku oke. Jiang Ning, Aku anggap kamu adikku. Kok kamu sakitin dia? oke. Mulai sekarang, kita musuh. Diam, berisik banget. Jiang Ning, Dengerin ya. Jiang Ning, kamu perlakuin kita kayak gini. pas Yuanzhou datang. Aku bakal minta dia usir kamu dari sini. Jiang Ning, Yuanzhou datang. Kamu Selamat. Yuanzhou datang.
Mati kamu? Yuanzhou. Ngapain kamu di sini? Yuanzhou. Kamu lupa ya? Beberapa bulan lalu, kamu ngajak aku makan malam keluarga He. Itu udah lama banget. Ning, kita nggak ada apa-apa. Jangan salah paham. Yuanzhou, kamu kenapa jelasin ke dia? Katanya kamu paling cinta aku. Bukannya kamu bilang kamu suka lihat aku nari? Iya kan? Dia punya pewaris kaya yang nurut banget sama dia. Dalam beberapa bulan, Jiang Ning bisa rebut dia. Anak saya punya masalah apa dengan Tuan He? Saya minta maaf atas nama dia. Tunggu. Ini ayahnya Ning. Yuanzhou, aku udah putus sama mereka. Anak mereka yang katanya. Itu dia. Jadi kalian yang ngebully dia. Pergi dari sini sekarang. Keluarga He. Nggak mau kalian di sini. Jiang Ling, kamu yang maksa aku. Sebentar lagi, aku bongkar rahasia ginjalmu ke semua orang. Ning, hari ini aku mau bilang ke semua orang soal kita, kamu dan aku. Boleh kan? Semuanya. Hari ini aku punya sesuatu. Yang penting, apaan nih? Dia Adalah Jiang Ning. Cewek yang ku cinta bertahun-tahun. Hari ini, aku akan melamarnya. Semoga kalian merestui kami. siapa sangka Tuan He, pangeran sosialita, bisa sesetia ini. Mencintai satu cewek selama 15 tahun. Dicintai sang pangeran. Dia bakal tak tersentuh di kota ini. Jalang itu, semua ini harusnya punyaku. Yao, bukannya kamu bilang dia milikmu? Aku Begitu Jiang Ning menikah dengan sifat pendendamnya, keluarga Jiang pasti bakal hancur. Iya, jangan sampai dia nikah sama dia. Ning, maukah kamu Menikah denganku? Nikahi dia. Hei Yuanzhou, Kamu cuma boleh jadi milikku. tunggu. Aku keberatan. Karena dia itu orang aneh. Dasar aneh. Maksudnya apa? Dia bukan orang normal. Soalnya di dalam tubuhnya ada 2 ginjal kubis. Apa? Ginjal kubis. Semuanya, lihat. Ginjalnya ternyata kubis. Mana mungkin? Laporan ini pasti diedit. Di dalam tubuh mana bisa tumbuh kubis? Gak mungkin. Jiang Ning, begitu He Yuanzhou tahu kamu aneh, dia nggak bakal mau sama kamu. Yang jadi nyonya He adalah aku. Aku bisa buktiin. Di tubuh Jiang Ning ada 2 ginjal kubis. Mana mungkin? Kalau ada benda asing di dalam, udah mati dari dulu. Lagian, kubis kan gampang busuk. Betul. Mereka pikir kita bodoh. Di tubuh Jiang Ning emang ada 2 kubis. Beneran. 2 bulan lalu, Yao Yao gagal ginjal. Kami paksa Jiang Ning donor. Tapi tahu nggak, dokternya nemuin ada 2 kubis di dalamnya. Dia emang aneh banget. Kamu demi bela Jiang Jiao, kamu fitnah aku. Ibu yang hebat banget ya. Ini konyol banget. Mereka cuma iri sama dia. Nona Jiang ini sengaja bohong. Kalau kalian nggak percaya, kalau gitu, lihat rekaman CCTV-nya. Semuanya, lihat. Itu rekamannya. Ginjalnya. Apa? Kubis? Hah, ginjalnya itu 2 kubis. Ini nggak mungkin. Jiang Ling, kamu lihat itu. Kalau He Yuanzhou tahu, dia bakal pikir kamu aneh. Jiang Ling, kita semua penasaran. Ginjalmu
kenapa jadi 2 kubis? Apa urusanmu? Sekarang emang bukan urusanku. Tapi Yuanzhou mau nikahi kamu. Kamu masih mau sembunyiin kalau kamu itu aneh. Iya. Gimana kalau anakmu nanti jadi aneh kayak kamu? Itu bakal ngerusak gen keluarga He. Jiangning, putus sama Tuan He sekarang. Cuma Yao Yao yang pantas sama Tuan He. Kalian nggak bisa atur aku. Kalau berani, bilang ke semua orang, kenapa di dalam tubuhmu ada 2 kubis? Ginjalmu di mana? Ginjalku jadi kubis karena ginjalku berubah jadi kubis karena Apapun alasannya, kamu itu aneh. Kamu nggak bisa nikah sama orang kaya. Bilang, apa alasannya? alasannya adalah Apapun alasannya. Itu rahasia Ningning. Kalian semua nggak punya hak maksa dia ngomong atau lakuin apapun. Hei Yuanzhou, karena kamu lindungin aku. Yuanzhou, aku jujur kok. Di dalam dia ada 2 kubis. Ya, bukan cuma rekaman, hasil tesnya. Dan hari itu dokternya bisa buktiin organnya Adalah 2 kubis. Ya, Pak He. Jangan sampai dia tipu kamu. Jiangning itu anakku. Tapi aku nggak akan nutupin dia. Dia itu aneh. Dan dia nggak punya moral. Nyumpahin orang tua, nindas saudara. Sama kayak gitu, gimana bisa masuk kalangan atas? Ini keluarga yang mati-matian aku senangkan. Berusaha menyenangkan. Cuma menyedihkan. Yuanzhou, kamu nggak boleh sama dia. Cukup. Wanitaku, bukan urusan kalian. Cukup. Wanitaku, bukan urusanmu. Yuanzhou, kamu bentak aku? Yuanzhou selalu lembut sama aku. Dia nggak pernah bentak aku. Yuanzhou, kamu bilang, kamu selalu lihat aku nari. Setiap aku nari, kamu nggak bisa lepas mata. Cantik banget. Yuanzhou, kamu bilang, kamu suka lihat Kokeu, lihat aku nari. Aku akan nari untukmu selamanya. Yuanzhou, kenapa kamu jadi gini sekarang? Aku lihat kamu nari, karena waktu lihat kamu, aku lihat Ningning nari. Kamu nari cantik banget. Jadi, Hei Yuanzhou dekat banget sama Jiang Jiao. Cuma karena dia penggantiku. Maksudnya apa? Aku nggak ngerti. Kenapa dia godain kamu? Kamu masih nggak ngerti. Kamu cuma pengganti Ningning. Kamu nggak berhak ngomongin dia. Apa? Pengganti? Yuanzhou, kamu bilang, aku cuma penggantinya. Ya Oyao cerita. Kamu bawa dia ke sana. Cuma buat umumin siapa dia. Jadi semua itu cuma bohong ke dia. Iya. Yo, udah sama kamu. Setelah semua ini, kasih dia status resmi. Jiangning itu anak kandungku. Tapi kali ini aku nggak mau pilih. Kamu harus tinggalin Jiangning dan nikahin Yao Yao. Nggak pilih kasih ya. Coba kamu pikir kamu. Jangan atur-atur aku. Dan selama ini, aku cuma lihat dia nari. Nggak pernah sentuh dia. Mau coba ke aku? Lihat aja. Bisa nggak? Penjaga. Usir mereka sekarang. Juga putus hubungan He dari semua bisnis Jiang. Makanya Jiang Corp bisa go public berkat bantuan keluarga He. Kalau He Group putus kerja sama Jiang Corp bakal hancur. He Group pimpin semua bisnis di kota. Hidup lain, semua ikut arahan He. Dalam 2 bulan, Jiang Corp bakal bangkrut. Yuanzhou,
Kamu bilang mau putus hubungan sama Jiang Corp. Jiang Ning. Ning. Mohon ke Tuan He dong. Mereka nggak boleh bangkrut, Ning. Kenapa harus aku? Kamu anak keluarga Jiang. Kekacauan hari ini salahmu. Iya, cuma kamu. Tuju pahe buat batalin. Baru mungkin aku panggil kakak. Kamu yang minta. Mulai sekarang, Kamu sama Jiang selesai. Paham? Aku dengar jelas. Mulai sekarang, kita selesai. Tamat. Jiang Ning. Ingat ini. Apapun masalahmu nanti, walau kamu memohon, kami nggak akan bantu. Ning. Tolong bicara ke Pak He. Pasti dia berubah pikiran. Ning. Terserah kamu. Aku dukung. Mulai hari ini, aku dan keluarga Jiang Nggak ada urusan lagi. Kamu yang bilang. Lupa. Ning. Ayolah, kita masih keluarga. Ya, itu kan cuma emosi sesaat. Kenapa harus dendam? Oh, gitu ya. Ning, bicara ke Pak He. Tolong sampaikan. Oke. Yuanzhou, mereka berisik banget. Usir mereka. Baik. Nggak dengar Ning. Keluarkan mereka. Sekarang. Baik, Pak. Jiang Ning, kamu rebut pacarku. Kamu bakal menyesal. Tunggu. Ning. Ayah tahu kamu masih peduli sama keluarga Jiang. Iya, kali ini salah Yao. Suruh dia minta maaf. Kenapa? Aku harus minta maaf ke dia. Pergi sekarang. Iya. Ini cara yang benar buat minta maaf. Jiang Ning kamu. Ngapain aku? Terus mau aku bantu kamu? Mimpi aja. Pengawal. Seret mereka keluar. Hajar. Baik, Nyonya. Yuanzhou. Pengawal. Kamu nggak tanggung-tanggung ya? Ning. Sama orang kayak gini, jangan pernah lembek. Maksudku tuh lain kali pinjemin ke aku dong. Bukan cuma mereka, aku juga. Milikmu. Mereka mukulnya keras banget. Dasar nggak berguna. Cowok aja nggak bisa dijaga. Sekarang keluarga Jiang tamat. Kali ini kamu bikin Jiang Ning marah. Sekarang gimana dong? Udah, jangan salahin dia. Salahin Jiang Ning. Licik banget. Jiang Ning, kamu udah rebut semua yang harusnya milikku. Akan kubuat kamu bayar. Ginjalku sakit banget. Bro, setengah bulan lalu kamu kasih punyamu. Jadi Sakit artinya lagi sembuh. Tapi tetap sakit. diam, berhenti ngeluh. Aku harus telepon. Pak Wang, jadi gini, soal deal ini. Halo. Pak Wang. Ada apa? Sejak 2 minggu lalu, waktu He Corp bicara, semua perusahaan anjing putus sama Jiang Corp. Kalau begini terus, sebulan lagi, Jiang Corp bangkrut. Bisa gini. Ini gara-gara Jiang Ning. Kalau bukan dia, Kenapa He Corp lawan kita? Diam aja. nggak bantu sekarang. Yang harus kamu pikir, gimana selamatkan Jiang Corp? Ayah, mereka semua bergantung He Corp. Jadi mereka semua putus sama Jiang buat nyenengin keluarga He. Tapi akhir-akhir ini di kota ada pemain baru, Lemon Group. Perusahaan itu, aku pernah dengar. Lanjut. Katanya baru sebulan masuk udah bisa saingin keluarga He. Lemon dan He harusnya saingan. Mungkin
kita bisa hubungi Lemon buat kerja sama. Pendiri Lemon. Misterius. Sudah coba berkali, tapi nggak ada balasan. Ayah, Ria hebat sekalipun bisa takluk sama kecantikan. Kali ini kita pergi bareng aja. Kita tunjukin ke pendirinya betapa tulusnya kita. Kemarin pangeran kota ngejar gebetannya pakai pernyataan cinta di depan umum. Jiangling, lihat aja sampai kapan kamu senyum. Begitu Abang Karim, pendiri Lemon Group. Hari-harimu Udah terhitung. Pak Jiang, sejak Lemon Group ke publik, Keuntungan tembus 10 miliar. dengan kerja sama He Group, reputasi kita makin meroket. Enggak lama lagi, kita masuk 10 besar dunia. Oke. Ada lagi? Jiang Group mau kerja sama. Mau ketemu mereka. Satu keluarga datang berempat. Nunggu di lobi. Kompak banget ya mereka. Sayang, setelah aku putus, kita udah selesai. Bilang aja, suruh pulang. Kamu baik, Pak. Asistenmu. Iya, Pak. Maaf Pak Jiang, CEO kami sibuk. Silakan pulang. Nggak ketemu. Tolong, bilang sekali lagi. Kami nggak lama, janji. Iya, tolong. Kami mohon. Kami beneran serius. Maaf. Satu salah langkah. Jadi banyak. Sekarang udah tamat. Pendiri ini harapan terakhir kita. Kalau dia nggak mau, keluarga Jiang udah tamat. Tenang, aku ada ide. Aman. Keluar. Yao, ini idemu. Kamu hebat. Semua demi keluarga Jiang. Begitu kita ketemu pendiri itu dengan grup Lemon dan grup He bersaing, dia pasti bantu kita. Tapi kalau gagal gimana? Liam, belum mulai udah negatif. Jaga mulutmu. Ayah, jangan marahi dia. Santai. Kalaupun yang terburuk terjadi, Ada aku. Kamu? gak ada pria yang tahan pesonaku. Kecuali dia bukan pria. Ini dia. Ayo, cepat. Jiangning? Dia ngapain dia di sini? Jiangning, ngapain kamu di sini? Masuk dari mana? Gimana bisa masuk sini? Sama kayak kamu. Siapa aja bisa masuk sekarang. Penjaganya perlu dilatih lagi. Kamu ngapain di sini? Mana pendiri Lemon Group? Ya, panggil pendirinya sekarang. Dan juga sebenarnya kamu duduk di kursi pendiri. Berdiri sekarang juga. Kamu nampar aku lagi. Nggak kapok juga ya. Dengerin. Jangan tunjuk aku pakai tangan kotor. Kalau enggak lain kali. Bukan cuma tamparan doang. Jiangning. Ini kan kantor pendiri Lemon Group. Berani nampar aku di sini. Nggak takut dilihat pendirinya. Kamu udah kelewatan banget. Begitu aku dekat sama pendirinya, aku suruh dia habisin kamu. Habisin aku. Jadi mau godain dia biar naik jabatan. Sayang banget sih. Kamu bakal kecewa. Kok kamu yakin banget? Karena aku adalah pendiri Lemon Group. Itu sendiri. Apa? Seolah kita nggak tahu kamu sebenarnya siapa. Bohong aja nggak becus. Kamu pendiri? Kamu cuman bukan siapa-siapa. Pasti kamu nyelonong masuk sini buat godain pendirinya. Orang kayak kamu
nggak bisa nyentuh aku. Percaya atau enggak, pergi sana. Kamu, Aku ada kerjaan. Jiangning, kamu rebut He Yuanzhou. Sekarang selingkuh lagi. Kenapa aku punya anak nggak tahu malu? Dan kenapa aku punya ibu yang sebar fitnah soal anaknya sendiri? Maksudmu apa? Pernah ya? Kamu cuma ngoles. Mama salah paham. Kayaknya dia nggak selingkuh sama sekali. Pasti He Yuanzhou udah campakin dia. Jadi dia nyelonong ke sini hari ini. Mau godain pendiri Lemon Group. Yao, cewek aneh itu licik. Dia ngerebut He Yuanzhou dari kamu. Sekarang dia nyusup ke Lemon Group. Kalau dia beneran godain pendiri itu, keluarga kita tamat. Iya. Yao, pendiri itu, kamu harus dapetin dia. Ayah. Manfaatin kesempatan ini. Dia kartu terakhir keluarga kita. Ayah. Ibu. Kak. Tenang aja. Waktu itu dia ambil He Yuanzhou. Aku lengah. Kali ini cowok yang aku incar, dia nggak bisa rebut. Jiangning, kali ini kamu bakal kalah. Nggak sabar. Lihat muka mereka pas tahu kebenarannya. Pasti seru banget. Jiangning, kesempatan terakhir. Pergi sekarang. Nak bantu. Simpan rahasiamu. Kalau enggak, aku pastikan Pendiri itu tahu. Pendirinya bukan He Yuanzhou. Kalau dia tahu kamu itu aneh, nanti dia nggak mau lihat kamu. Sebaiknya kamu Tahu diri. Kamu tuli ya? Keluar sekarang. Kamu? Aku pernah bilang enggak. Aku punya emosi. Kenapa kamu Terus mancing aku. Lagi. Kamu? bodoh? kamu Kamu apa? 30 detik keluar. Dari hadapanku. Jiangning, mati sana. Jiangning, mati sana. Kamu, gimana kamu bisa lihat itu? Jiangning, mati sana. Bodoh. Mama? Apa wajahku rusak? Yao, sini mama lihat. Nggak apa, luka kecil aja. Tapi walau luka kecil, kalau pendirinya datang dan lihat aku kayak gini, dia nggak bakal suka aku lagi. Jiangning, kok kamu bisa sekejam ini? Aku cuma pakai trik kamu sendiri. Buat lawan kamu. Kalau itu kejam. Terus yang kamu lakuin ke aku, itu apa? Ya, walau aku lempar ke kamu kan udah menghindar. Kenapa balas ke aku? Gimana kalau aku nggak lihat? itu cuma luka kecil di kepala. Sembuh beberapa hari. Kenapa harus lukai? Wajah Yao. Iya kan? Cuma luka kecil di belakang kepala. Mau aku kasih kamu juga. Berani kamu, kubunuh kamu. Siapa yang berani ancam CEO kami? Mau cari mati ya? Apa? Jiangning itu pendiri Lemon Group. Jiangning itu pendiri Lemon Group. Jiangning? Kok bisa Jiangning jadi pendiri Lemon Group? Iya kan? Waktu dia tanda tangan surat itu, dia bukan siapa-siapa. Baru beberapa bulan loh. Dan sekarang dia pendiri. Kamu beneran pendiri Lemon Group? Ya iyalah, emang apa lagi? Ning, Ayah nggak tahu. Kamu hebat banget. beneran pendiri Lemon Group. Jadi gini, Bantu ayah dong. Bantu Jiang Group kita ya. Iya, Xiaoning. Kita kan keluarga. masa kamu Setega itu sama keluarga sendiri. Keluarga? Waktu kalian bawa aku pulang, kalian anggap aku keluarga.
Waktu kalian paksa aku kasih ginjalku, kalian anggap aku keluarga. Habis operasi, waktu aku paling lemah, kalian anggap aku keluarga? Nggak pernah. Kalau soal Jiao, kalian selalu bela dia. Semua tentang dia selalu utama. Tapi aku cuma bidak nggak berguna di mata kalian, yang bisa dibuang kapan aja. Dan sekarang, kalian bilang kita keluarga? Nggak malu apa? Xiaoning, Kami cuma diam. Aku nggak mau dengar alasan kalian. Menjijikan. Ning, gimana kalau kamu marah? Kita putus sama dia sekarang. Saya pergi sana. Pergi. Xiaoning, bantu grup Jiang lewati ini. Dan kita usir pembuat masalah ini. Sekarang. Oke. Aku udah bantu keluarga ini banyak. Dan kau sebut aku pembuat masalah? Jangan panggil aku ayah. Kan aku cuma Xiaoning. Jiang Jiao, oh Jiao. Kayaknya mereka nggak sayang kamu. menurutmu, kamu nggak kasihan? Hebat banget orang tuaku. Kakak hebat. Aku selalu pikir, mereka beneran sayang aku. Siapa sangka? Kalau soal uang, mereka tunjukin wajah aslinya. Tapi aku nggak bisa pergi. Kalau aku pergi, aku beneran kalah. Cukup. Jiangning, berhenti bikin masalah. Antara aku dan mereka. Ayah udah bilang, Kita keluarga. jadi kamu sebagai anak Jiang harusnya bantu keluarga. Nggak mau. Udah kuduga. Kamu cuman Ular kecil yang egois. Soal ginjal itu, kamu tukar. ginjalmu sama kubis. Bikin dia kasih punyanya ke aku. Sekarang kita susah. Kamu nggak bantu. Aku tahu kamu nggak mau. Kamu tahu nggak? Sejak 2 minggu lalu, waktu dia kasih ginjalnya buat kamu, dia kesakitan tiap hari. Semua ini Gara-gara kamu, jawab aku. kenapa kamu tukar ginjalmu sama kubis? Aku nggak nukar. Terus ginjalmu, kenapa jadi kubis? Ya, apa penyebabnya? Jangan-jangan kamu beneran punya 2 kol di dalam. Kalau dulu, kamu kasih ginjal ke Yao Yao, semua ini nggak bakal terjadi. Diri sendiri aja nggak bisa urus, tapi masih rebut Hei Wanzhou dan hancurin keluarga Jiang. Dan kamu masih nggak mau ngaku salah. Menjaga bahwa mereka pergi. Jiangling, kamu beneran sedingin ini? Lepasin aku. Jiangling. Oke, nggak usah bantu keluarga Jiang. Tapi hari ini, kamu harus jelasin soal ginjal kolmu. Gimana kalau kondisimu buruk? Mengapa mereka juga bisa kena? Aku? Aku nggak bisa diem aja lihat mereka menderita. Iya. Gimana kalau ginjal Jiangling bermasalah? Apa ginjalku juga bakal jadi kol? Jiangling, begitu aku tahu rahasiamu. Kamu tamat. Kamu mau tahu rahasia ginjal kolku? Oke. Aku kasih tahu. Tapi sini, aku cuma kasih tahu kamu. Jiangling, akhirnya aku bakal tahu rahasiamu. Apa? Jiangling, ginjalmu. Kenapa bisa jadi kol? Jadi kamu punya sistem manusia tanaman. Apa? Sistem manusia tanaman. Mana mungkin? Bukan cuma sistem, tapi manusia tanaman. Itu nggak masuk akal. Yo, kamu ngomong apa sih? Ginjalnya lo jadi kubis. Aku nggak ngarang. Jiangling, akui aja. Aku ya apa? Kalau yang kamu bilang itu khayalan, Berani bilang gitu? Kamu percaya dia? Jiangling, sekarang kamu nyangkal, kamu sendiri yang bilang tadi. Kamu punya sistem tanaman. Alasan ginjalku jadi kubis itu karena aku punya sistem tanaman. Kok nggak mau ngaku? udah aku bilang yang benar. Tapi aku nggak ngerti kenapa kamu ngarang cerita. Yao, kita udah baik banget sama kamu. Kenapa nggak mau jujur? Itu yang Jiangling bilang. Percaya aku. Yao, aku nggak baik sama kamu. Kamu tega lihat ginjalku jadi gitu juga. Iya.
Soalnya kalian baru mau ngusir dia bareng-bareng. Dia mau balas dendam. Wajar sih. Jiang Jiao, benar yang Jiang Ning bilang? Aku nggak bohong sama kamu. Jiang Ning baru aja bilang ke aku. Jiang Ning, sini jelasin ini. Yang bener, aku udah bilang ke kamu. Aku nggak mau ulang. Kamu berisik banget. Penjaga, bawa mereka. Lepasin aku. Level kemarahan host di puncak. Sistem tanaman aktif. Cukup dengan pikiran host. Kamu bisa pakai dunia jamur buat mereka lihat ginjal jadi call. Kamu setuju? Ya. Jiang Jiao, aku udah bilang yang bener. Tapi coba tebak, mereka bakal percaya. Hari itu, Jiang Ling bilang apa? Aku udah bilang berkali-kali. Dia cuma bilang satu hal. Dia punya sistem tanaman. Ya Oyao, mau sampai kapan bohong? Aku mohon, tolong. Lalu dia bilang apa ke kamu? Ginjalku makin lama makin sakit. Aku ngerasa ginjalku kayak Jiang Ning udah jadi kol. Aku nggak bohong. Bantah Jiang Ling cuma bilang ke aku. Ternyata ini alasannya. Kalau dibilang siapapun yang dengar nggak bakal percaya. Ya Oyao, aku selalu sayang kamu. Tapi kali ini aku kecewa banget. Aku Kamu itu... Ini rumah Jiang Hongyuan. Jiang Corp bangkrut. Villa ini udah disita pengadilan. Kalian semua harus pergi sekarang. Lihat sekarang, perusahaan hilang, rumah juga hilang, uang juga habis. Jiang Jiao, Ini semua salahmu. salahku. Kalian yang buang Jiang Ling. Betul. Kalau kamu nggak mau ginjalnya, apa dia Bakal begini ke kita jam segini. Harusnya aku di spa, main mahjong sama teman. Jiang Ning terus bilang kamu pura-pura. Dia punya bukti kalau kamu bohong. Jawab aku. Kamu pura-pura atau enggak? Ngapain tanya sekarang? Apa gunanya? Yang udah ya udah. Nyalain aku. Nggak ada gunanya. Aku nggak bantah. Jadi yang Jiang Ning bilang itu beneran? Iya. Aku pura-pura. Aku mau bunuh Jiang Ning. Apa? Kamu mau bunuh Jiang Ning? Dia baik-baik aja di sana. Kenapa kamu bawa dia Bali? Dan Coba rebut kasih sayang yang punyaku. aku mau dia mati. Emang kenapa? Kamu yang curi hidupnya. Berani bunuh dia? Dulu, harusnya kita nggak pernah angkat kamu. Akhirnya kamu bilang perasaan aslimu. Pembohong. Kalian semua pembohong. Keluar. Kamu selesai di sini. Berani. Aku laku. Walau keluarga Jiang bangkrut dan jatuh, kamu nggak pantas tinggal sama kita. Pergi. Keluar. Kalau kamu nggak bohong, aku nggak akan kasih ginjalku. Dan aku nggak akan jadi selama ini. Orang cacat nggak berguna. Jiang Jiao, keluarga Jiang hancur. Semua gara-gara kamu. Semua jadi begini. Gara-gara kamu yang lemah. Karena pilih kasih. Kalian udah nemuin anak kandung kalian. Tapi sayang, yang adopsi. Karena pilih kasih. Satu kalian tahu, dia kena gagal ginjal. Kalian paksa anak kandung kalian donor ginjal. Kalian berat sebelah. Kalian usir anak kandung kalian selamanya. Kalian yang pelan-pelan ngusir Jiang Ning pergi. Kalian yang Nanam benih kehancuran keluarga Jiang. ini semua demi siapa? Kamu malah nyalahin kita. Salah ya manjain kamu. Aku yang dapat untungnya. Saya pikir kalian nggak salah. Tapi dengerin ya. Kalau aku jadi Jiang Ning, aku nggak mau orang tua yang bodoh kayak kalian. Kamu dasar monster. Jiang Jiao, kamu bukan manusia. Di sana. Oke. Kalian semua mati aja sana. Tahu nggak? Aku mau pura-pura sakit. Tapi siapa sangka ginjalku beneran rusak. Gagal ginjalmu itu karma. Kalau aku tahu, yang gak bakal ku kasih ginjalku.
Ini semua karma kita. Kita mengabaikan anak kandung kita sendiri. Dan membesarkan anak durhaka. Dia hancurkan keluarga kita. Bikin kita kehilangan nyawa. Kalau dulu, kita perlakukan Xiaoning baik. Besarkan anak kandung kita dengan benar. Apa? Semuanya bakal beda sekarang. Maafin. Xiaoning, Mama udah gagal jaga kamu. Sayang sekali. Gak bisa ulang. Hari ini adalah hari bos He Group He Yuanzhou dan pendiri Lemon Group. Pernikahan besar Jiang Ning. Jiang Ning, kamu rebut pria yang aku mau. Dan bikin aku bunuh orang. Seluruh hidupku. Kamu hancurkan semuanya. Kamu juga nggak bakal bahagia. Jiang Ning, hari ini aku ubah pernikahanmu jadi pemakaman. Silakan masuk. Jiang Ning, mati sana. Jiang Jiao, kenapa dia di sini? Kamera, tunjukin kamu bunuh lalu kabur. Dan sekarang, kamu mau nikam orang. Ketahuan kamu. Lepas. Lepasin aku. Ning, kamu baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Cuma kalau Jiang Jiao nggak muncul bawa pisau, aku nggak bakal nemuin dia. Kamu lagi beruntung. Ayo, pernikahannya mulai. Saatnya mulai hidup baruku. Dan Jiang Jiao bakal dihukum atas semua kejahatannya. Ayo pergi. Hadirin berdiri. Pengadilan memutuskan terdakwa Jiang Jiao atas tuduhan provokasi, penganiayaan, dan pembunuhan dengan dakwaan gabungan. Hukuman mati. Eksekusi segera. Sidang ditutup. Hukuman mati. Jiang Ning, kalau kamu nggak punya sistem itu, kalau kamu kasih ginjalmu, kalau kamu udah mati, apa semuanya bakal beda sekarang? Kenapa? Kenapa kamu punya sistem? Kenapa? Lepaskan aku. Karena di kehidupan lalu, semua yang kamu bilang, aku udah ngalamin. Kehidupan ini Akhirnya, harus berubah. Tos, akhir ceritamu udah berubah. Semoga hidupmu punya babak baru. Selamat tinggal.